Kembali lagi bersama channel YouTube Gusti Ganggar, channel yang selalu menyajikan informasi seputar aktivitas sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya akan mengulas tentang kisah atau sejarah tentang Gunung Ranaka yang kini berstatus waspada. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar untuk dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Berikut ulasannya. Di balik keindahan alam yang mempesona, Kabupaten Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan kisah dramatis tentang sebuah gunung berapi yang pernah membuat gempar penduduk setempat. Ya, gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Anak Ranaka atau lebih populer disebut Gunung Namparnos pernah meletus dahsyat pada tahun 1987. Menyisakan cerita mengerikan sekaligus menakjubkan yang masih dikenang hingga kini. Awal mula letusan Gunung Namparnos. Pada 28 Desember 1987, sebuah dentuman keras mengguncang Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dentuman tersebut berasal dari Gunung Ranaka, sebuah gunung berapi yang berada di sisi timur kota Ruteng. Letusan ini mengakhiri ketenangan wilayah tersebut, menandakan bangkitnya kembali aktivitas vulkanik yang telah lama tidak terdeteksi. Kejadian ini langsung memicu kepanikan di kalangan warga yang belum siap menghadapi bencana alam seperti ini. Letusan yang terjadi di kaki timur laut Gunung Ranaka merupakan hasil dari tekanan gas vulkanik yang begitu besar yang berusaha keluar dari tubuh gunung melalui sebuah celah di bawah permukaan. Dentuman disertai dengan asap hitam pekat yang membumbung tinggi mencapai ketinggian 3.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan tanah. Sejak saat itu Gunung Ranaka dikenal dengan nama Gunung Anak Ranaka atau oleh warga setempat disebut Gunung Namparnos yang berarti dinding yang terbakar. Erupsi freatik yang mengguncang. Letusan pertama pada akhir Desember 1987 menandai dimulainya serangkaian erupsi freatik yang berlangsung intensif selama 6 hari berturut-turut. Selama periode tersebut, gunung mengeluarkan lebih dari 200 letusan lemah dan 17 letusan kuat yang menyebabkan ketegangan di wilayah sekitar. Warga yang tinggal dalam radius 5 km dari titik letusan segera dievakuasi untuk menghindari bahaya. Namun, meskipun letusan cukup kuat dan mengguncang wilayah sekitarnya, beruntungnya tidak ada korban jiwa. Setelah letusan pertama, sebuah kubah lava berbentuk di kawah gunung yang menandakan kelahiran gunung baru. Kubah lava ini dikenal sebagai bayi gunung yang semakin lama semakin tinggi yang menjadi tanda bahwa Gunung Anak Ranaka masih aktif dan berpotensi meletus kembali kapan saja. Gunung Anak Ranaka memiliki potensi untuk terus berkembang karena tubuh gunung ini terbentuk dari lapisan lava yang terus menumpuk, dengan bagian dalamnya yang masih menyimpan panas magmatik. Walaupun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan gunung-gunung berapi lainnya seperti Gunung Ri Purba yang pernah ada sebelum Gunung Anak Ranaka, potensi untuk letusan lebih besar tetap terbuka. Kawasan kaldera Pocoleok, tempat Gunung Ranaka berada, masih menyimpan energi vulkanik yang besar dan bisa saja menghasilkan letusan hebat kapan saja. Oleh karena itu, peta kawasan rawan bencana Gunung Anak Ranaka telah disusun sebagai langkah antisipasi untuk melindungi warga yang tinggal di sekitar gunung. Sejarah Danau Ranaka yang konon dulunya jadi tempat pemandian bidadari cantik.
Danau Ranaka yang terletak tepat di kaki Gunung Ranaka dulunya jadi tempat pemandian bidadari cantik dari Kayangan. Penamaan Ranaka berasal dari legenda burung gagak alias K yang mencuri jagung milik Empo yang jadi nenek moyang orang Manggarai dewasa ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata Ranaka? Mungkin kalian akan berpikir tentang gunung yang menjulang tinggi di sebelah timur kota Ruteng? Atau yang ada dalam benak kalian adalah tentang puncak tertinggi di Manggarai yang hampir seharian penuh diselimuti oleh kabut tebal? Ya, Ranaka adalah salah satu danau yang terletak di atas ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, danau ini terletak tepat di kaki Gunung Ranaka. Oh ya, Gunung Ranaka ini bersebelahan dengan Gunung Namparnos. Kedua gunung itu termasuk dalam gugus pegunungan Mandrosawu yang membentang dari Manggarai hingga Manggarai Timur. Sejarah singkat Danau Ranaka. Konon menurut legenda yang berkembang di masyarakat, Danau Ranaka merupakan tempat pemandian para bidadari cantik dari Kayangan. Konon menurut ceritanya, awal penamaan danau itu bermula dari petualangan dua orang pria yang berasal dari Minangkabau. Keduanya menginjakan kaki di pulau kecil nan indah yang amat subur. Pulau itu kemudian diberi nama Nusa Nipa. Nusa artinya tanah, sedangkan Nipa artinya Nepa, berarti ular. Nama ini sempat diubah oleh bangsa Portugis dengan nama Cabo de Flores, sebelum berganti nama menjadi Flores yang kita kenal saat ini. Nah, setibanya dua orang yang diyakini menjadi nenek moyang orang Manggarai saat ini, keduanya langsung memilih lokasi paling tinggi untuk dijadikan tempat bermukim. Lokasi yang dipilih tepat di puncak tertinggi Ranaka yang kita kenal saat ini. Namun dulu tempat tertinggi di pegunungan Mandrosawu itu belum diberi nama Ranaka. Adapun pemilihan lokasi tertinggi sebagai pemukiman itu dengan alasan agar memudahkan proses pemantauan jika musuh sewaktu-waktu datang menyerang. Hal ini juga dilakukan oleh nenek moyang orang Manggarai selama beberapa dekade setelahnya. Makanya lokasi perkampungan lama orang Manggarai selalu berada di atas ketinggian seperti di puncak bukit. Nah, balik lagi ke nenek moyang alias Empo yang mendiami lokasi sekitar Ranaka tadi. Pemilihan lokasi itu juga memperhatikan mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi keduanya. Kebetulan di kaki gunung itu terdapat sebuah danau nan sejuk yang selama ini jadi sumber air minum bagi hewan liar. Sebut saja motang atau babi hutan, tagi atau rusa, kode atau kera, dan burung-burung di hutan tersebut. Bangun pertanian untuk kehidupan. Untuk bisa bertahan hidup, kedua empo atau nenek moyang asal Minangkabau itu lantas membangun perkebunan jagung pertama yang berjarak tak jauh dari danau itu. Kondisi tanah yang sangat subur menyebabkan jagung yang ditanam kedua empo atau nenek moyang itu tumbuh subur di lokasi tersebut. Keduanya merasa sangat senang mengingat stok makanan kedepannya akan tersedia, di samping berburu adalah aktivitas harian untuk dijadikan lauk. Hari berganti, bulan berganti. Tibalah waktunya jagung-jagung yang ditanam kedua nenek moyang itu akan berisi. Ini merupakan saat-saat paling baik untuk memanen jagung muda hasil jerih payah keduanya. Keseharian mereka yang banyak menghabiskan waktu dengan berburu hewan liar seperti rusa, babi hutan, rupanya menjadi celah bagi beberapa hewan liar untuk memakan jagung yang ditanam kedua nenek moyang itu. Mulai dari kera, babi hutan, hingga landak, semuanya datang memanen tanaman milik empo yang telah dengan susah payah merawat tanaman jagung itu. Jagung dimakan burung gagak alias K. Semakin lama keduanya mulai merasa geram dengan tingkah hewan-hewan liar yang datang memanen tanaman mereka tanpa permisi.
Keduanya hendak mengetahui kira-kira selain kera, babi hutan, dan juga landak, hewan apalagi yang ikut memanen tanaman milik mereka. Untuk mengetahui hal itu, keduanya mulai mengintai dari sekitar lokasi kebun, dan diperoleh kelompok baru yang ikut mengecap tanaman jagung milik mereka, yakni burung gagak yang dalam bahasa Manggarai disebut K. Keduanya tidak langsung mencegat burung gagak alias K tersebut. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, burung gagak atau K itu lantas terbang menuju danau. Hal itu lantas diikuti oleh kedua nenek moyang sang pemilik lahan jagung yang dimakan oleh burung gagak itu. Kedua nenek moyang itu awalnya menduga bahwa K atau burung gagak yang telah mencuri jagung milik mereka hendak minum di air danau itu. Makanya keduanya membuntuti burung K itu. Sesampainya di danau itu, hal yang mereka duga-duga rupanya tak terjadi. Dari jarak dekat mereka melihat burung-burung gagak alias K itu berganti wujud menjadi bidadari cantik nan jelita. Mereka mulai lepas sayapnya dan menggantungkan sayap di ranting pepohonan di sekitar danau. Lalu burung K alias burung gagak itu sudah berganti wujud menjadi bidadari cantik. Itu mengusir teriknya matahari dengan berendam di danau itu usai kenyang dengan jagung curian milik kedua nenek moyang itu. Alangkah marahnya kedua nenek moyang itu melihat tingkah laku bidadari itu. Namun keduanya tidak langsung mencegat burung gagak yang berubah wujud jadi bidadari cantik itu. Keduanya merasa tambah penasaran, maka hari itu kedua nenek moyang itu membiarkan bidadari-bidadari cantik itu berendam puas sebelum berubah wujud kembali menjadi K atau burung gagak dan terbang meninggalkan danau. Kedua nenek moyang pulang dengan penuh penasaran. Sore itu keduanya bertambah penasaran dengan ulah K yang telah menghabiskan sebagian jagung mereka. Di satu sisi keduanya merasa berang dengan ulah K atau burung gagak. Akan tetapi di sisi lain mereka malah penasaran dengan wujud gadis cantik di danau yang mereka intip itu. Maka untuk memastikannya lagi, keduanya memutuskan untuk kembali melakukan hal yang sama keesokan harinya. Kedua nenek moyang itu mengintai kebun jagungnya dari sekitar area kebun. Dan benar saja, di hari kedua, nenek moyang itu kembali melihat gerombolan burung K kembali datang mematoki jagung di kebun mereka. Usai kenyang, gerombolan burung gagak yang disebut K itu terbang meninggalkan kebun jagung menuju danau. Hal itu diikuti pula oleh kedua nenek moyang sang pemilik kebun jagung. Hal yang sama juga terjadi di danau. Burung-burung gagak alias K itu kembali berubah wujud menjadi bidadari cantik. Sayap-sayap mereka digantung di ranting pepohonan di sekitar danau. Sementara bidadari-bidadari cantik yang sudah kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu berendam di danau. Usai berendam, bidadari cantik itu kembali berubah wujud menjadi K alias burung gagak dan terbang meninggalkan danau. Sementara dua orang nenek moyang sang pemilik kebun jagung semakin dibuat sakit hati dan penasaran campur aduk. Menyusun strategi busuk untuk balas dendam. Setelah 2 hari melakukan pengintaian yang hanya menimbulkan sakit hati dan penasaran akan sosok K alias burung gagak, malam itu kedua nenek moyang menyusun taktik sebagai bentuk balas dendam pada burung gagak tersebut. Untuk hari ketiga ini, keduanya masih sepakat untuk mengintai kelakuan burung gagak itu, mulai dari kebun hingga di danau. Akan tetapi keduanya berencana akan mencuri sayap dari burung gagak yang telah berubah wujud menjadi bidadari di danau itu. Bangun pagi di hari ketiga, kedua nenek moyang itu pun melakukan apa yang sudah direncanakan di malam harinya. Masih dengan kegiatan yang sama, keduanya mengintai kelakuan gerombolan burung gagak itu di kebun jagung milik mereka. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, gerombolan burung gagak itu terbang menuju danau yang terletak tak jauh
Untuk hari ketiga ini, keduanya masih sepakat untuk mengintai kelakuan burung gagak itu, mulai dari kebun hingga di danau. Akan tetapi, keduanya berencana akan mencuri sayap dari burung gagak yang telah berubah wujud menjadi bidadari di danau itu. Bangun pagi di hari ketiga, kedua nenek moyang itu pun melakukan apa yang sudah direncanakan di malam harinya. Masih dengan kegiatan yang sama, keduanya mengintai kelakuan gerombolan burung gagak itu di kebun jagung milik mereka. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, gerombolan burung gagak itu terbang menuju danau yang terletak tak jauh dari lokasi kebun mereka. Kedua nenek moyang itu pun mengintai kelakuan burung gagak itu hingga di danau. Sesampai di danau, lagi-lagi burung gagak itu berubah wujud jadi bidadari cantik. Lalu sayap-sayap mereka digantungkan di ranting pohon sekitar danau sebelum merendam di air danau yang sangat sejuk di siang hari. Dengan hati dak-dik-duk, kedua nenek moyang itu lantas mengambil sayap dari dua bidadari yang paling cantik lalu disembunyikan oleh kedua nenek moyang itu. Sayap hilang, bidadari dijadikan istri. Setelah sekian lama berendam di danau, bidadari-bidadari cantik itu akhirnya hendak kembali ke kayangan mereka. Satu persatu bidadari itu keluar dari dalam danau dan memakai sayap mereka sebelum berubah wujud kembali menjadi burung gagak alias K. Namun ada yang merasa kehilangan sayap usai berendam di danau hari itu. Lantas bidadari yang lain mulai membantu kedua bidadari yang kehilangan sayap itu untuk menemukan sayap yang hilang. Setelah sekian lama melakukan pencarian di sekitar lokasi, sayap dua bidadari cantik itu tak kunjung ditemukan. Sementara terik siang hari mulai berganti senja. Kedua bidadari itu mulai panik dan takut karena tidak bisa berubah wujud menjadi K alias burung gagak sebagai syarat untuk bisa kembali ke kayangan. Karena malam sudah tiba, bidadari lain yang telah berubah wujud menjadi burung gagak alias K memutuskan meninggalkan danau itu dengan dua teman mereka yang gagal berubah wujud kembali menjadi K. Dalam situasi kepanikan dan ketakutan yang dialami dua bidadari itu karena kehilangan sayap mereka, kedua nenek moyang yang menyembunyikan sayap dua bidadari itu pun muncul dengan niat membantu keduanya mencari sayap mereka. Namun, itu sebenarnya hanyalah akal bulus dari kedua nenek moyang yang telah menyembunyikan sayap dua bidadari itu. Karena malam semakin larut sementara sayap tak kunjung ditemukan, dua nenek moyang itu menawarkan gubuk mereka sebagai lokasi bermalam bidadari cantik itu. Semenjak malam itu mereka hidup bersama dalam satu gubuk sebagai suami istri dan menghabiskan keturunan yang merupakan asal-usul orang Manggarai saat ini. Sementara danau yang dijadikan sumber mata air penghidupan mereka dinamai Danau Ranaka. Puncak tertinggi yang jadi lokasi gubuk mereka dinamai Gunung Ranaka. Kisah ini dikutip dari congkasai.com dan juga hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat di Manggarai selama beberapa waktu. Semoga kisah dan sejarah ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya generasi muda di Manggarai Raya.